Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi Gronslah, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Paduka Tuan Ketua yang mulia, apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Maka demikian pula jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka. Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan. Apakah Weltanschauung kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? Apakah historis nasionalisme? Apakah Sanminjui sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat-sen? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persamaan filosofi Gronslah, mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju. Apakah itu? Pertama-tama saudara-saudara saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka. Tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zumbicho Sakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasional stat. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin, kalau tidak salah, Saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Tuan Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya.
Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Seluruhnya yang telah menjadi satu, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju. Mendirikan satu nasionalis stat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah nasionalis stat. Kita hanya 2 kali mengalami nasionalis stat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nasionalis stat. Nasionalis stat hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme. Sehingga berfaham Indonesia überall. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Kita harus menuju persamaan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan internasionalisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi 2 hal ini saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2. Yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Belanja di Blibli setiap hari pasti ada